Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Humairo. Saya mahasiswa semester 1 angkatan 2025. Sekarang saya ingin menjelaskan materi akidah yang berjudul Akidah dan Etika Profesi di Era Modern. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke poin yang pertama. Itu adalah definisi profesi dalam tinjauan Islam. Apa sih profesi itu? Profesi itu adalah sebuah pekerjaan yang bermakna. Dalam Islam, dia memiliki beberapa syarat. Yang pertama itu adalah dilakukan oleh makhluk yang berakal atau manusia. Oke. Yang kedua itu pekerjaan tersebut dilakukan dengan keahlian, keterampilan, dan kecakapan. Yang ketiga, harus memiliki tujuan atau target yang tertentu. Jadi kayak harus ada target dan tujuan yang benar-benar jelas gitu. Yang keempat, harus berbasis pada hasil atau dampak secara umum atau menghasilkan produk tertentu. Oke, selanjutnya itu yang poin kedua adalah profesi sebagai ibadah yang selalu diawasi oleh Allah, Rasulullah, dan kaum muslimin. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian, keterampilan, dan kejujuran tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam suratnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ayat ini bisa ditafsirkan sebagai perintah untuk bekerja dalam arti profesi tertentu yang mendatangkan manfaat dan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam akan senantiasa melihat, memperhatikan, dan mengawasi pekerjaan yang kita perbuat. Bahkan pekerjaan itu akan dilihat dan disaksikan oleh orang-orang beriman. Poin penting kedua dalam ayat ini adalah bahwa semua pekerjaan yang dilakukan oleh manusia akan memiliki jejak di dunia maupun di dunia akhirat. Baik, sekarang kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu etika profesi dan prinsip halal dan haram di dalam dunia pekerjaan. Nah, yang pertama itu adalah melakukan pekerjaan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan etika publik. Yang kedua itu adalah mencari nafkah dengan cara yang jujur dan adil, seperti menghindari suap, korupsi, dan kecurangan. Yang ketiga adalah menjaga kerahasiaan dan kepercayaan klien atau perusahaan. Yang keempat, menghindari konflik dan menciptakan harmoni dalam dunia pekerjaan. Yang kelima, berlaku adil dan tidak diskriminatif. Dan yang terakhir adalah profesional dan kompeten. Dan setelahnya, kita akan membahas hal-hal yang diharamkan dalam dunia kerja, yaitu yang pertama nih, melakukan pekerjaan yang merugikan orang lain. Yang kedua, mencari nafkah dengan cara yang tidak etis. Yang ketiga, melanggar kerahasiaan dan kepercayaan klien atau perusahaan. Yang keempat, memanfaatkan posisi atau kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Yang kelima, melakukan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat yang merugikan konsumen atau masyarakat. Yang keenam adalah pemerasan. Yang ketujuh adalah diskriminasi. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke poin yang ketiga, yaitu tantangan menjaga akhlak di dunia kerja modern. Jadi dunia kerja di era modern itu memiliki tantangan yang makin kompleks dan dinamis. Kalau kita nggak menghadapinya dengan baik dan benar, berbagai tantangan tersebut tuh akan mempengaruhi pembentukan moral dan akhlak manusia atau seseorang. Di antara tantangannya adalah tekanan kerja, terus yang kedua kompetisi, budaya kerja, teknologi, globalisasi, kepemimpinan, dan yang terakhir stres dan kelelahan. Nah, diperlukan beberapa upaya untuk menghadapi berbagai tantangan yang hadir di dunia kerja pada saat ini, yaitu yang pertama, mengembangkan budaya kerja yang positif. Yang kedua, mengembangkan kepemimpinan yang baik. Dan yang ketiga, mengembangkan keterampilan mengelola stres, pentingnya itu guys. Terus yang keempat, mengembangkan kesadaran etis. Dan yang terakhir, mengembangkan komunikasi yang efektif. Oke, next kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu integritas dan kejujuran sebagai nilai profesi Islam. Oke,
Integritas dan kejujuran merupakan nilai utama dalam ajaran akhlak Islam. Integritas itu mencerminkan kualitas diri yang utuh, yaitu kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Nah, nilai ini tuh tidak hanya menjadi dasar dalam hubungan antar manusia aja, tetapi itu juga merupakan wujud dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap tindakan manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Terdapat 3 landasan utama yang setidaknya tuh harus ditanamkan dalam diri seseorang untuk membangun sikap amanah yang kokoh, yaitu yang pertama kejujuran, yang kedua bertanggung jawab, dan yang ketiga itu adalah menepati janji. Dengan 3 hal tersebut, seseorang tuh akan merasa aman jika berinteraksi dan bekerja dengan orang lain yang menjunjung tinggi sifat amanah. Sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam suratnya, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Oke, next, selanjutnya kita akan masuk ke poin kelima, dan yang ini poin terakhir, yaitu zakat profesi dan tanggung jawab akidah Islam. Zakat profesi adalah harta yang dikeluarkan dari penghasilan sumber usaha profesi atau pendapatan dari penjualan jasa. Selain itu, zakat profesi juga dikeluarkan dari harta yang diperoleh dari keahlian tertentu yang dipergunakan seseorang untuk bekerja di suatu tempat. Nah, penjelasan dari profesi yang harus mengeluarkan zakatnya adalah berdasarkan klasifikasi berikut. Yang pertama adalah usaha fisik, yaitu orang yang memperoleh uang dengan memanfaatkan tenaga fisiknya, seperti contohnya buruh, karyawan, pegawai, dan artis. Yang kedua itu adalah usaha pikiran, seseorang yang memperoleh upah melalui kerja-kerja otak dan pikirannya, seperti dokter, desainer, konsultan, peneliti, dan lain-lain banyak. Oke, yang ketiga itu adalah usaha kedudukan atau posisi jabatan, yaitu seseorang yang bekerja di sebuah instansi atau perusahaan dan mendapatkan upah karena posisinya, sehingga tunjangan jabatan tersebut masuk dalam kategori yang harus dizakati. Nah, yang terakhir adalah usaha modal, yaitu pendapatan yang diperoleh karena modal yang diinvestasikan pada sebuah perusahaan atau dalam bentuk tabungan di bank yang jasanya mencapai nisab atau melampaui batas nisab. Nah, dan jika ditinjau dari hasil usahanya, profesi yang harus mengeluarkan zakat ialah yang pertama nih, profesi yang memiliki penghasilan teratur dan pasti, baik setiap bulan, minggu, atau hari. Ini bisa dilihat pada profesi buruh, PNS, dan karyawan swasta atau pemerintah. Nah, yang kedua itu adalah profesi yang penghasilannya tidak dapat diperkirakan secara pasti, tetapi pendapatannya melebihi kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya. Kayak mungkin contohnya seperti pengusaha dan lain-lain. Oke. Baik, akhirnya tibalah kita di penghujung video. Demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.